Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bahasan baru lagi, yaitu microcontroller atau di bahasa Indonesia kan pengkontrol mikro. Sebenarnya microcontroller ini sudah dikenal orang sejak zaman dahulu. Contohnya seperti Zilog mengeluarkan IC Zilog 8000 yang mana mereka membuat komputer dalam satu IC saja. Dan RAM-nya, ROM-nya ditempelkan di atasnya. Jadi ada soketnya di atas IC, kemudian ditancapi ROM di situ untuk diprogram. Itu zaman dulu seperti itu. Sekarang sudah kita temukan microcontroller yang menyimpan programnya ini di dalam flash memory. Oke, contohnya kita lihat di gambar sini. Ini adalah microcontroller ATmega 8, hanya kecil gini saja sudah bisa mengkontrol. Ini kebetulan disambungkan dengan memori flash memory yang dihubungkan secara serial. Di sini pakai I2C ke sini. Oke, ini adalah contoh-contoh yang lain. ATmega 89S51, kemudian ATmega 8535. Ini adalah suatu microcontroller yang diproduksi oleh Atmel Industry, pecahan dari Intel. Oke, kita lanjutkan lebih lanjut lagi. Apa sih microcontroller itu? Apa itu microcontroller? Tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih microcontroller? Oke, kita lanjutkan. Microcontroller atau disebut microcontroller unit atau MCU adalah komputer dalam satu IC. Nah, jadi semua fungsi yang ada di komputer ini dimasukkan dalam satu IC. Ada yang besar seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, bahkan ada yang kecil-kecil sekali. Bentuknya ada yang SMD, tapi di dalamnya sudah lengkap. Ada mikroprosesornya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, dan ada PIO-nya. Jadi dalam satu IC microcontroller sudah memenuhi sistem seperti ini. Ada mikroprosesornya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, ada PIO-nya dalam satu IC. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh microcontroller yaitu seperti buatan Atmel, dari NXP, banyak sekali yang lainnya. Semua berlomba-lomba ya membuat microcontroller. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Punya microchip juga mengeluarkan, Renesas ya mengeluarkan juga, banyak sekali yang lainnya. Apa perbedaan antara mikroprosesor dengan microcontroller? Bagi orang awam mungkin perlu tahu apa sih bedanya mikroprosesor dengan microcontroller. Perbedaannya, kalau mikroprosesor itu digunakan untuk komputer besar secara lengkap. Maka dalam sistem komputer, CPU, RAM, CPU atau mikroprosesornya, RAM-nya, ROM-nya, timer, I/O port-nya diletakkan pada IC yang berbeda-beda. Jadi membutuhkan perangkat yang banyak. Sedangkan microcontroller tidak. CPU, ROM, RAM, timer, I/O port diletakkan hanya dalam satu IC saja. Ini IC yang microchip yang dikeluarkan oleh microchip. Nah, 128 kilobit flash memory. Nah, oke, lanjutkan. Kalau ditinjau dari kegunaannya, mikroprosesor digunakan untuk kegunaan umum. Yang namanya komputer bisa untuk program sekehendak kita, untuk Microsoft Access, Microsoft Excel, untuk gambar, AutoCAD, macam-macam. Tapi microcontroller itu memang dirancang untuk kegunaan khusus. Misalkan untuk ATM. Nah, maka dia tidak bisa dalam ATM itu kita isi program yang lain, tidak bisa. Ya untuk ATM saja. Bahkan sampai ke mesin-mesin printer di dalam mobil otomotif, mengendalikan solar cell,
Handphone kita pun juga itu di dalamnya ada microcontrollernya. Mengontrol lampu jalan, di dalam flash disk sekalipun itu pun ada microcontrollernya di dalamnya. Bahkan untuk kunci mobil, remote, dan lain sebagainya, ini adalah kegunaan dari microcontroller. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau mikroprosesor itu bisa menangani banyak program, dan semuanya kita dengan program tambahan seperti Windows dan lain sebagainya, kita bisa melakukan multitasking. Tapi microcontroller tidak, hanya satu program saja yang dijalankan dalam satu waktu. Kalau mau diganti program, ya harus dihapus dulu, baru diganti program yang lain. Sedangkan komputer enggak. Inilah bedanya microcontroller dengan mikroprosesor. Harganya, nah tentu saja komputer lebih mahal. Kalau microcontroller murah sekali. Bahkan ada yang harganya 25.000, 15.000, sampai 200.000. Ini yang lengkap sekali ya. Banyak juga di pasaran. Oke. Kecepatannya, nah ini dalam order gigahertz, sedangkan ini microcontroller lebih lambat, sekitar 27 MHz, 8 MHz ada. Kenapa kok lambat? Ya memang digunakan untuk kontrol. Misalkan untuk mengendalikan lampu lalu lintas, tidak perlu kecepatan yang tinggi-tinggi. Untuk jam, untuk alat ukur, maka tidak perlu kecepatan yang terlalu tinggi. Cukup 27 MHz, ini sudah cepat lah, cukup cepat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jumlah memori dan peripheral bisa ditambah atau dikurangi. Misalkan kita tancapkan mouse baru, kita tancapkan printer baru, bisa di komputer. Tapi microcontroller perangkatnya, memorinya memang dipasang di situ sudah. Misalkan dipasang LCD seperti ini, ya sudah ini sudah. Nah, nanti kalau ingin perangkat yang lain, ya ini kita bongkar ganti yang lain lagi. Ini lebih dekat kepada peralatan. Kalau ini lebih dekat kepada apa ya? Proses yang bermacam-macam fungsi. Nah, oke, itulah sekilas tentang microcontroller.